kolaborasi modul 1.2 diskusi mandiri. Nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh kelompok 3 sebagai berikut. Nilai yang dimiliki oleh Pak Al. 1. Berpihak pada murid. Pada saat di mana murid mulai bosan dengan kegiatan KBM dalam ruang kelas, maka saya harus peka dengan keadaan. Saya mengajak murid melakukan outdoor learning seperti di lapangan, pondok, maupun sekitar kebun kopi. 2. Mandiri. Sebagai guru penggerak yang mandiri, saya harus memposisikan diri sebagai pembelajar karena pengetahuan bersifat dinamis. Hal itu antara lain saya lakukan melalui keaktifan KKG, kombel sekolah, maupun berbagai pelatihan yang bersifat offline dan online. 3. Kolaboratif. Kegiatan menuntun anak juga memerlukan perhatian berbagai pihak. Saya menginisiasi kegiatan pertemuan antara pihak sekolah, wali murid, komite maupun pihak PTPN dengan maksud agar seluruh komponen mampu saling mengisi dan melengkapi. Peran yang dimiliki oleh Pak Al. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Sekolah tempat saya berdinas ada di dalam wilayah PTPN Kali Selogiri dengan posisi 600 meter di atas permukaan laut, dengan artian sekolah di wilayah dataran tinggi. Meski posisi wilayah dataran tinggi dan akses jalan yang sulit, namun bukan hambatan bagi kami untuk tetap menuntun murid sesuai kodrat mereka. Walau minim akses literasi, saya tetap berupaya agar para murid mendapatkan pendidikan serta pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Di antaranya yang saya lakukan pembelajaran di luar kelas, kepramukaan, maupun outdoor learning ke tempat wisata yang menyuguhkan pengetahuan ijen geopark. 2. Mendorong kolaborasi. Dalam peran ini saya mencoba membangun komunikasi yang baik antar beberapa pihak, yaitu sekolah, wali murid, komite, serta pihak PTPN. Hal ini saya pandang sangat penting karena dengan support berbagai pihak, kita pasti bisa membentuk lingkungan belajar yang aman serta menyenangkan. Saling keterkaitan ini perlu dibangun dengan komunikasi yang terjadwal secara kontinu dan berkelanjutan. Nilai yang dimiliki oleh saya sendiri yaitu Bu Wati. 1. Kolaboratif. Kegiatan yang ada di sekolah juga membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Di sekolah saya sering melakukan kolaborasi dengan paguyuban, komite, dan pihak atau lembaga terkait yang dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya kegiatan sekolah. 2. Inovatif. Dalam merancang pembelajaran sebagai seorang guru, saya harus mampu menemukan ide-ide baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jika pembelajaran yang biasanya dilakukan kurang menyenangkan dan terkesan membosankan, maka saya harus mencari solusi dengan membuat inovasi baru. 3. Berpihak pada murid. Terkait rencana pembelajaran, saya berusaha memahami kebutuhan murid sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jika murid diberi kebebasan dalam belajar, maka mereka akan lebih antusias dan menyenangkan dalam mengikutinya. Peran yang dimiliki oleh Bu Wati. 1. Mendorong kolaborasi. Dalam peran ini, saya berusaha berkomunikasi dan berkolaborasi dengan paguyuban, komite. Contoh, kerjasama dengan paguyuban kelas dalam rangka meningkatkan literasi dan pengetahuan baru di luar sekolah. Sebagai guru kelas, saya berkomunikasi dengan paguyuban kelas terkait tempat yang akan dituju, transportasi yang digunakan, serta akomodasi dan lain-lain. 2. Menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas, saya mempunyai peran untuk menentukan kegiatan murid dan berpartisipasi dalam menentukan kesepakatan kelas.
dengan tujuan mendorong keterbukaan antara guru dan murid. 3. Mewujudkan kepemimpinan murid. Menerapkan program yang berpihak pada murid, salah satunya yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk bersuara menentukan pilihannya. Dengan program literasi, murid dapat menyuarakan idenya lewat program mading kelas atau sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nilai yang dimiliki oleh Bu Heni. 1. Berpihak pada murid. Dalam perencanaan pembelajaran, saya benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan dari masing-masing murid. Ketika pelaksanaannya, murid juga dibebaskan untuk memilih kegiatan main yang diminati, sehingga murid lebih semangat karena tanpa ada paksaan dari guru. 2. Mandiri. Demi mengembangkan potensi saya terus berusaha untuk belajar menjadi lebih baik. Baik itu secara luring, misalkan menghadiri workshop, dan juga daring seperti mengikuti webinar di PMM, agar menambah ilmu dan pengetahuan saya sebagai guru dalam mengikuti perkembangan zaman. 3. Inovatif. Sebagai seorang guru PAUD, saya dituntut untuk terus berinovatif dalam proses pembelajaran, baik secara strategi, media, ataupun metode pembelajaran. Saya selalu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran sehingga saya mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Jika masih belum maksimal, maka saya akan merubah baik strategi, media, ataupun metode pembelajaran sehingga menumbuhkan semangat belajar terhadap anak. Bu Heni. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menyediakan 3-4 kegiatan main, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan kesepakatan kelas yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti anak memilih kegiatan sesuai dengan minat anak. Kemudian kita beri semangat dan dorongan kepada anak agar mampu menyelesaikan kegiatan tersebut dengan baik. 2. Menjadi coach bagi guru lain. Pada tahun 2017, saya diberi kesempatan terpilih menjadi instruktur nasional dalam program kompetensi berkelanjutan atau PKB. Setelah mengikuti diklat selama 10 hari di Surabaya bersama dengan LP 4TK, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi kepada teman guru TK di Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Glemor. Kemudian pada tahun 2019, saya mendapatkan kesempatan kembali terpilih menjadi guru inti dalam program peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP. Setelah mengikuti diklat selama 7 hari di Surabaya bersama dengan LP 4TK, saya diberi kesempatan untuk berbagi materi lagi kepada teman guru di TK. Nilai-nilai yang dominan di kelompok 3 adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil harus didasari oleh semangat memberdayakan dirinya, serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Peran guru penggerak yang dominan di kelompok 3 adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo. Ketika berada di depan, kita menjadi tauladan, panutan, pemimpin, memberi contoh baik atas semua perilaku dan sifat kami agar murid kami tumbuh menjadi manusia yang berkarakter baik. Ing Matyo Mangun Karso. Ketika berada di tengah, kami bisa memberi semangat, motivasi, kemauan, inisiatif, inspirasi untuk memperbaiki kualitas dan kemampuan murid. Dan Tutwuri Handayani, ketika berada di belakang, kami memberikan dukungan, dorongan,
serta pengaruh baik agar murid dapat melangkah maju. Sebagai pemimpin pembelajaran, kami juga memperhatikan komponen pembelajaran seperti perencanaan, proses pembelajaran, asesmen, refleksi, evaluasi, dan lainnya, agar terwujud kondisi pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya, kenyamanan anak dalam belajar, memberikan kebebasan pada anak, pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.